Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas lagi token Luna Classic. Dimana dari video updatean gue sebelumnya bahwa Luna Classic katanya bakalan diminting dan sekarang informasi lanjutannya sudah keluar. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market yang lainnya udah hijau royo-royo, namun si Luna Classic malah turun 3,84%. Oke, kita cek dalam sebuah chart Luna Classicnya seperti apa. Nah, dari chart Luna Classic memang ini terhitung dari tanggal tanggal berapa nih? Nah, dari tanggal 2 berarti ya bulan 10 sampai dengan saat ini koreksi-koreksi terus nih, tapi koreksinya dikit-dikit ya untuk Luna Classic. Nah, jadi di sini mengenai postingan gue sebelumnya bahwa Luna Classic itu bakalan di-minting sebanyak 500 miliar token. Dan itu salah satu ide yang buruk ya. Jadi para komunitas pun banyak sekali yang menentangnya ya tentang konspirasi terhadap minting dari token Luna Classic. Dan ternyata sekarang ada sebuah ACC-nya ya. Kira-kira Luna Classic bakalan di-minting atau ditolak nih. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, pengembang mengkonfirmasi tidak ada Luna Classic minting baru karena Tira Rebels menegaskan tidak ada yang bertanggung jawab atas kode Tira Classic. Nah, jadi di sini sesuai dengan apa yang gue janjikan sebelumnya di video gue sebelumnya intinya bahwa ketika dari Luna Classic ini terjadi akan diminting sebanyak 500 miliar token, gue bakalan cabut aset gue. Tetapi ketika memang dari sebuah proposal tersebut untuk pemintingan atau percetakan dari token Luna Classic itu ditolak atau dibatalkan, itu tetap gue lanjut untuk menghold dari token Luna Classic. Dan ternyata di sini ada salah satu pengembang mengonfirmasi tidak ada Luna Classic minting baru. Artinya kan proposal tersebut itu ditentang ya atau ditolak lah. Pada hari Selasa, The Crypto Basic melaporkan bahwa beberapa anggota Terra Rebels telah membuat proposal baru untuk merestrukturisasi dari repage Terra Classic USD ataupun USDC. Namun proposal tersebut mendapat perlawanan keras karena termasuk rencana untuk mencetak 500 miliar Terra Luna Classic untuk membeli Bitcoin sebagai jaminan untuk token algorithmic fungible AFT baru yang disebut USDN. Nah, jadi USDC ini akan diganti dengan AFT ya, ataupun USDN. Jadi pada hari Selasa ya tepatnya itu pas dibahas gua kemarin gitu ya di video gua sebelumnya bahwa The Crypto Basic itu telah melaporkan beberapa anggota Terra Rebels telah membuat proposal baru untuk merestrukturisasi dari repage USDC. Namun proposal tersebut mendapat perlawanan keras ya dari beberapa sumber, dari beberapa komunitas karena termasuk rencana adanya percetakan token Luna Classic 500 miliar. Jadi itu ditentang lah intinya ya dan sekarang hasilnya udah keluar. Ternyata salah satu pengembang dari token Luna Classic pun turun tangan ya bahwasanya tidak akan ada percetakan dari token Luna Classic ya. Dan pada saat itu juga beberapa suara berpengaruh di masyarakat menentangnya, menyebutnya sebagai ide yang buruk dan mengikis kemajuan yang dicapai melalui inisiatif pembakaran baru-baru ini. Selain itu, hal itu menyebabkan perdebatan terbuka yang panas di antara para pengembang. Setuju sekali, ini sangat-sangat lucu ya memang ketika dari percetakan Luna itu akan tetap dilanjutkan. Ternyata di sini beberapa suara berpengaruh di masyarakat pun menentangnya ya, menyebutnya sebagai ide yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengikis kemajuan yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Jadi untuk apa gitu ya beberapa komunitas rela melakukan pembakaran ya atau burn mandiri. Ada juga kan ya yang melakukan burn mandiri ya sebagai donasi gitu siapapun yang ingin berpartisipasi untuk membakar dari token Luna Classic-nya silakan kirim ke wallet yang ini gitu ya. Dari beberapa komunitas udah menyediakan wadah ya untuk membakar token Luna Classic namun ujung-ujungnya dicetak kembali ya. Itu adalah inisiatif yang konyol ataupun ide yang buruk. Dan selain itu juga hal itu menyebabkan perdebatan terbuka yang sangat panas di antara para pengembang. Ya memang benar sekali ya. Jadi adanya sebuah perdebatan dengan proposal baru yang akan memainting dari token Luna Classic. Akhirnya dari para pengembang itu terbagi dua ya. Ada dua kubu lah. Cuman ya mungkin dengan adanya penolakan seperti ini sekarang nyatu kembali gitu ya. Tidak ada kubu-kubuan. Namun dalam tweet hari ini, Alex Porsau mendukung utama proposal tersebut mengungkapkan bahwa rencananya tidak lagi melibatkan percetakan Luna Classic baru. Itu datang sebagai tanggapan atas tweet oleh Classy Crypto. Salah satu influencer terkemuka komunitas mengumumkan bahwa proposal repage yang bersaing dari Tobias Anderson Akazaradar harus diharapkan dalam 2 minggu. Menggembar-gemborkan sebagai proposal bagi mereka yang menentang percetakan token baru.
Nah, jadi di sini dalam sebuah tweet hari ini, Alex Porsao, pendukung utama dari proposal tersebut, mengungkapkan bahwa rencananya tidak lagi melibatkan percetakan Luna Classic baru. Artinya dia tidak ikut bertanggung jawab ya, ketika memang dari Luna Classic ini terjadi di Minting. Dan itu datang sebagai tanggapan atas tweet oleh Klesi. Jadi Klesi men-tweet seperti ini ya. New launch plan to be released in under 2 weeks by Zarada. Nah, jadi di sini Klesi men-tweet seperti itu. Akhirnya kan Alex Porsao mau tidak mau harus menanggapi dari Twitter Klesi tersebut. Makanya di sini Alex Porsao intinya tidak bertanggung jawab ketika dari token Luna Classic akan terjadi di Minting. Dan salah satu influencer terkemuka komunitas pun mengumumkan bahwa proposal repatch yang bersaing dari Tobias Anderson aka Zaradar harus diharapkan dalam 2 minggu, menggembar-gemborkannya sebagai proposal bagi mereka yang menentang percetakan token baru. Nah, jadi di sini Anderson pun atau Zaradar ya, dia pun menolak lah dengan adanya proposal baru dari percetakan token Luna Classic. Dan perlu disebutkan bahwa Zaradar dalam menanggapi proposal Porsau pada hari Selasa menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas kode dan tidak ada yang akan mencetak Luna Classic baru. Hari ini sebagai tanggapan, Rex Yeller Bailey dari Terra Rebels telah membantah pernyataan ini, mencatat bahwa rantai tidak akan tunduk pada kontrol terpusat. Nah, jadi di sini Zaradar dia memang sangat bertanggung jawab gitu ya. Semuanya dia yang bertanggung jawab dalam sebuah proposal yang diajukan oleh Porsau pada hari Selasa. Dan di sini Zaradar pun menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas kode dan tidak ada yang akan mencetak Luna Classic. Jadi memang seperti di postingan kemarin ya, Zaradar ini sangat bertanggung jawab penuh selama dia masih memegang kendali, Luna Classic akan aman, akan tentram ya, tidak akan ada mainting-maintingan. Intinya seperti itu. Dan di sini Rex Yeller Bailey dia pun menanggapi ya dari Terra Rebels, dia membantah soal pernyataan ini. Dia pun mencatat bahwa rantai tidak akan tunduk pada kontrol terpusat. Artinya dia menyindir terhadap Zaradar ya, karena Zaradar lebih ke menguasai gitu selama dia memegang kendali ya. Mungkin di sini Rex Yeller Bailey dia pun agak sedikit tidak setuju gitu ya, karena menurut dari Rex Yeller Bailey bahwa rantai tidak akan tunduk pada kontrol terpusat sekalipun memang dari Zaradar ini memegang kendali ya, intinya seperti itu. Cuman ini adalah informasi positif juga gitu dari token Luna Classic bahwa dari dua orang tersebut, Zaradar dan juga Alex Porsau, dia tidak menyetujui dengan adanya percetakan token Luna Classic. Nah, jadi udah aman lah pokoknya ya untuk Luna Classic sampai dengan saat ini. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic, di mana alih-alih Luna Classic bakalan diminting sebanyak 500 miliar token. Namun informasi positif sekarang sudah datang ternyata dari beberapa orang ya, intinya untuk dari komunitas nih, bahwa ide itu adalah ide yang buruk menurut komunitas. Dan akhirnya para pengembang pun turun ya untuk membuka suara bahwa tidak akan ada yang mencetak Luna Classic. Jadi di situ Zaradar dan juga Alex Porsau dia pun menentang lah ya dengan percetakan token Luna Classic. Bahkan itu adalah mengikis ya dari inisiatif para komunitas gitu. Komunitas sudah antusias sekali akan mengurangi dari pasokan Luna Classic, namun alih-alih akan di-minting ya ujung-ujungnya akan bubar. Itu sih menurut gua ya. Ketika Luna Classic ini terjadi di minting, komunitas akan pecah ya, akan pecah belah dan itu akan bubar. Luna Classic nggak ngerti kedepannya akan seperti apa. Cuman beruntungnya di sini masih ada orang yang memegang kendali yaitu Zaradar dan dia mempertanggungjawabkan juga gitu bahwa Luna Classic tidak akan di-minting. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.